Nah, video ini itu dikhususkan buat teman-teman yang saat ini masih ada di Indonesia dan mungkin mempunyai rencana untuk, siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu ya kan dapat pabriknya seperti apa. Nanti mungkin ada rencana untuk pindah pabrik. Mungkin teman-teman udah pernah tahu karena emang aturan ini juga ditetapkannya, berlakunya juga udah, kabar mengenai berita ini udah lama banget ya, saya malah telat ini uploadnya. Jadi perihal mengenai aturan pindah pabrik ya. Nah, di sini buat teman-teman yang masih di Indonesia, yang mungkin ada rencana buat pindah pabrik, walaupun belum kerja di Korea kan, yang pokoknya kita nggak tahu lah, mungkin udah kerja terus pengen pindah, ada baiknya teman-teman itu pikirkan lagi, tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea, channel Wong Dewe. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya dari channel YouTube teman-teman saya yang sudah upload mengenai berita tentang aturan pindah pabrik terbaru. Jadi aturan pindah pabrik terbaru itu, pindah pabrik boleh, tetapi hanya di kawasan itu saja, di kota itu saja. Misalkan teman-teman itu kotanya Gyeonggi-do, maka ya harus cari pabriknya di Gyeonggi-do lagi, nggak bisa pergi ke lain daerah. Kalau saya kan misal dari Incheon ya, Incheon itu kan provinsinya Incheon Gangneoksi ya, kota metropolitan Incheon. Terus saya itu pindahnya jauh ke bawah, ke Gwangju, yang mana merupakan masuk ke provinsi Jeollanam-do. Itu kan masih bisa. Tapi buat teman-teman ini, per tahun ini ya, itu udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan pindah di daerah Gyeonggi-do, katakan ya udah cari kerjanya di sekitar itu aja. Makanya buat teman-teman yang mungkin nanti dapat pabriknya itu lagi sepi atau gimana dan mau pindah, ini ya kalau pabriknya sepi lah ya, tapi kalau dengan alasan yang lain mungkin kerjaannya bahaya, itu saya maklumi dan saya juga pindah kalau kerja di pabrik yang bahaya begitu kan. Ini buat yang sepi loh. Perlu teman-teman ketahui loh, yang namanya pabrik di Korea itu ada sepi, ada juga ramainya. Kadang 4 bulan, 5 bulan, atau bahkan sampai setahun sepi terus. Tapi juga kadang rame beberapa bulan, beberapa setengah tahun, kadang. Jadi semua itu ada siklusnya, kadang ada yang di atas, kadang turun, kadang lagi rame, terus kadang sepi lagi. Intinya semua itu perlu disyukuri begitu kan ya. Kita kan namanya kerja kan nggak mungkin kan enak terus, nggak mungkin dapat gajinya gede terus. Pasti ada di momen di mana pabrik kita itu sepi dan nggak ada kerjaan begitu. Nah, kalau tuh teman-teman itu pengen dipindah, sebaiknya dipikirkan lagi, karena kan logikanya begini, kalau memang teman-teman itu dapatnya di metropolitan, di mana banyak orang asingnya, terus pindah, maka kan orang asing yang cari pekerjaan itu kan pasti membludak begitu kan ya. Sedangkan pabrik yang membutuhkan karyawan baru itu kan sedikit, makanya saingannya susah, dapat pabrik yang lebih bagus pun susah. Ditambah lagi teman-teman itu udah nggak bisa pindah dari daerah situ begitu loh. Jadi buat dapat pabrik yang lebih bagus itu susah banget. Persentasenya lebih kecil dari yang dulu. Kalau dulu kan daerah sini nggak ada, kita bisa cari ke lain daerah begitu kan. Kita bisa pindah provinsi ke daerah yang lain untuk mencari pekerjaan lain, untuk cari yang provinsi yang mana pekerja asingnya itu sedikit tapi lowongan yang dibutuhkan banyak. Kalau saya dulu begitu cari pekerjaan, tapi kan sekarang nggak bisa. Kalau memang teman-teman itu syukur-syukur dapat kerjanya di tempat di mana orang asing itu nggak terlalu banyak, jadi cari pekerjaan itu masih agak mudah, saingannya lebih sedikit. Tapi dulu itu, sewaktu saya dulu waktu cari pekerjaan itu banyak sekali loh teman-teman loh. Apalagi sekarang ya, sekarang itu kan orang asing yang masuk ke Korea itu kan banyak sekali ya kan. Tenaga kerja baru kan banyak. Nah, pada saat ini itu pekerja-pekerja asing bukan cuma dari Indonesia tapi dari negara lain juga sama, yang cari pekerjaan atau yang nganggur di sini tuh banyak banget. Sedangkan yang membutuhkan lowongan pekerjaan itu, yang menyediakan lowongan itu sedikit sekali. Jadi saingannya susah. Makanya ada dulu saya pernah ngalami ya, saya pernah ke Nodong Buchonan waktu itu. Di Chonan itu ternyata pada saat itu pekerja asal Kamboja apa Vietnam ya, cewek ya, dia itu ternyata dalam 1 bulan itu cuma dapat 1 pabrik loh, cuma dapat 1 SMS pabrik buat di-meetingin. Kalau normalnya kan seminggu 1 kali, ini 1 bulan cuma 1 kali. Itu pun pasti telepon, ternyata pabriknya nggak butuh orang. Nah itu susahnya di situ loh, cari kerjaan di sini itu. Jadi kayak gak enak banget lah mau. Apalagi ditambah dengan aturan yang baru, kita nggak bisa pindah di lain provinsi begitu kan. Susah loh teman-teman loh. Makanya kalau yang pabriknya sepi, tahan dulu lah, sabar lah ya, setahun dulu atau minimal itu setahun lah, setahun dulu, tahan dulu, setahun, lihat-lihat kondisi, siapa tahu pabriknya bisa rame ya kan, bisa ada lembur begitu. Jadi jangan terlalu terbawa emosi, karena pas nyari kerjaan juga kan susah.
Nyari kerjaan susah, saingannya banyak, yang nganggur banyak, otomatis pabrik itu memilih gitu loh. Kayak saya nih, saya kan yang terbaru ini kan visa saya kan pendek, setahun 3 bulan lah visa saya ini sekarang. Visa saya pendek setahun 3 bulan, saya meeting di pabrik, sayanya cocok, saya pengen kerja di situ, tapi si pabriknya menolak. Kenapa menolak? Karena visa saya pendek. Si pabrik ini lebih memilih pekerja asing dengan visa yang lebih panjang. Ini loh kasus yang benar-benar saya alami loh waktu di Incheon. Makanya saya memutuskan untuk cari kerja di Gwangju, karena di Gwangju pada saat itu orangnya nggak terlalu banyak dan juga ada ya pabrik yang butuh kerja asing begitu teman-teman. Untungnya saya itu bisa pindah provinsi. Kalau pada saat itu saya nggak bisa pindah provinsi atau aturan baru itu udah berlaku, ya mungkin saya udah nggak bisa dapat pekerjaan, karena di Incheon kan tahu sendiri saingannya banyak. Dan yang nganggur-nganggur itu kan rata-rata visanya masih panjang, 3 tahun sampai 4 tahun loh visanya. Sedang saya kan cuma setahun. Pabrik juga mikir, ibaratnya belajar pekerjaan aja bisa sampai setengah tahun kan gitu loh. Udah bisa kerja lancar, pulang kan nggak enak kan. Makanya pabrik itu mikirnya ke situ. Ya ini sebuah hal yang realistis dan juga bisa dipahami begitu loh kan ya. Saya pun kalau ada di posisi pabriknya sama, akan memilih pekerja asing yang visanya lebih panjang, bukan visa yang pendek begitu. Makanya buat teman-teman yang mau pindah itu lebih baik ini dipikirkan lagi. Nah, ini mampu sharing aja ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu mengenai aturan ini, ataupun yang mungkin teman-teman udah tahu dari channel-channel teman-teman saya. Ya nggak ada salahnya juga kan saya ingetin lagi mengenai aturan terbaru ini begitu loh teman-teman ya. Karena semakin kesini itu aturan itu di Korea itu aturan itu semakin berubah ya tergantung kondisi. Ini kan bisanya ada aturan seperti ini itu karena banyaknya pekerja asing yang pindah pabrik sebelum 1 tahun bekerja. Makanya dari pihak Sajang itu komplain ke Nodong Bulak. Simpelnya ini banyak pekerja yang keluar. Makanya dari pemerintah Korea Selatan sendiri bikin keputusan seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman itu tidak pada keluar begitu loh. Nah, saya kira video ini sampai sini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.